lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa alam. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi STIE PGRI, dan juga Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga penerimaannya untuk acara studi banding pada kesempatan hari ini. Rekan-rekan mahasiswa akuntansi dan juga himaksi dari Universitas Widyatama. Pada kesempatan ini saya ingin menghaturkan banyak terima kasih dan juga apresiasi yang sangat besar bagi Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Widyatama yang telah sudi untuk menerima kami, anak-anak kami dari STIE PGRI, dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi STIE PGRI untuk melakukan studi banding. Walaupun kita dilakukan secara virtual. Untuk pengurus Universitas Widyatama, kami di sini mahasiswa-mahasiswi dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi dari STIE PGRI masih sangatlah muda. Karena kami dibentuk baru tahun 2017-2018, jadi masih seumur jagung. Oleh sebab itu, saya mohon kepada rekan-rekan dari Widyatama untuk bisa memberikan bimbingan, juga sharing dengan himaksi dari STIE PGRI, karena masih banyak kekurangan dan juga masih butuh bimbingan untuk baik itu dari program kerjanya, kegiatannya, maupun segala-galanya dalam hal kepengurusan dan organisasi. Dan kami juga di sini selaku pembina mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus dari himaksi untuk tahun 2021-2022 ini yang telah bersusah payah untuk melaksanakan kegiatan studi banding ini. Sehingga pada tahun ini alhamdulillah bisa dilaksanakan studi banding. Walaupun secara virtual, tidak dilakukan secara daring ya. Karena mungkin kondisi kita yang masih dalam kondisi yang belum stabil, sehingga kita tidak bisa melakukannya atau melaksanakan kunjungan langsung ke Widyatama, ke Bandung ya. Padahal kami juga dari lembaga sendiri ini sering melakukan kunjungan ke Widyatama. Apalagi kalau kita lihat di Widyatama sendiri, himpunan mahasiswanya sudah tertata dengan rapi, dengan tempatnya yang representatif, dengan gedungnya yang serba bagus ya, dan tersedia segala fasilitasnya, sedangkan kita masih dalam masih banyak kekurangan lah ya, karena kami juga tahun kemarin melakukan kunjungan juga, beberapa tahun yang lalu melakukan kunjungan untuk studi banding dalam hal kurikulum. Nah sekarang mahasiswanya yang kita kerjasama, jadi alhamdulillah kerjasama baik dari lembaga maupun sekarang mahasiswanya bisa berjalan dengan baik. Nah sekali lagi dari saya selaku pembina himaksi dari STIE PGRI Sukabumi meminta kepada rekan-rekan dari Hima Universitas Widyatama untuk memberikan bimbingannya. Semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, tidak hanya untuk STIE tapi juga untuk Widyatama. Karena saat ini kolaborasi ini sangat penting. Kolaborasi antara
baik antara pendidikan dengan non pendidikan ini sangat penting. Oleh sebab itu adanya kerjasama ini harus dibangun secara sinergis dan juga harus mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Itu yang diharapkan dari adanya kegiatan studi banding ini. Dan bagi anak-anakku sekalian dari Himaksi STIE PGRI, tolong nanti sharingnya diterima dengan baik, dan apabila ada yang bisa kita terapkan di STIE, kita akan terapkan ya dengan sebaik-baiknya, dengan semampu kita, karena kan kondisinya berbeda ya. Kalau dari Widyatama mungkin kondisinya sudah tertata dengan rapi karena sudah lama, kalau kita masih baru. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk kita melakukan itu semua gitu. Oleh sebab itu, tolong nanti kepada anak-anakku sekalian disimak dengan baik, dan mudah-mudahan kalau kita misalkan bisa melaksanakan kegiatan yang lainnya dengan lebih baik, itu akan menjadikan nilai tambah bagi kita gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Widyatama yang telah berkenan untuk menerima kami dalam melaksanakan studi banding dengan Himaksi STIE PGRI Sukabumi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eba Soebah SE MM MAK yang telah berkenan memberikan sambutan. Acara yang keempat, sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi STIE PGRI Sukabumi, Kang Ahmad Ceceng, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Yang terhormat Ketua Program Studi Akuntansi Ibu Eba Soebah SMMAK selaku pembina Himaksi STIE PGRI Sukabumi, yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Widyatama dan rekan-rekan mahasiswa pengurus Himpunan Mahasiswa Akuntansi baik STIE PGRI Sukabumi dan Universitas Widyatama yang sama-sama saya banggakan di dalam perjuangan. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan studi banding Himpunan Mahasiswa Akuntansi meskipun secara daring. Kita ingin sekali nanti di next time kita ingin berkunjung ke Widyatama, mudah-mudahan insya Allah nanti kita agendakan. Tapi di sini alhamdulillah kita bisa melaksanakan. Intinya kalau dibilang studi banding terlalu hype gitu ya. Tapi intinya kita di sini sebagai Himaksi STIE PGRI Sukabumi ingin belajar sebagai himpunan yang masih baru dan belum lama, masih butuh relasi-relasi untuk pengembangan kampus kita. Di bagian kemahasiswaan juga kita di bagian Himaksi. Oleh karena itu kita ingin belajar ke yang telah lama dan telah tertata rapih kata Ibu. Intinya apapun yang disampaikan nanti mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita selaku Himpunan Mahasiswa Akuntansi STIE PGRI Sukabumi. Mungkin yang kedua sebagai silaturahmi tentunya, karena kita sebagai manusia selalu membutuhkan orang lain sebagai makhluk sosial. Nah, yang ketiga mungkin sebagai satu kesatuan antara kita sebagai mahasiswa. Nah, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Kita di sini ingin sama-sama belajar karena kita masih dalam tahap berkembang. Mudah-mudahan kita sebagai mahasiswa masih bisa terus berproses untuk kedepannya. Terima kasih. Kalau kata John B. Maxwell, kerjasama membuat impian menjadi nyata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ceceng yang telah berkenan memberikan sambutan.
Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Widya Tama, Kang Badrutama Pali, kami persilahkan. Yang saya hormati Ketua Himpunan Himaksi STIE PGRI Sukabumi beserta jajarannya. Yang saya hormati dosen pembina Himaksi STIE PGRI Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa ada di acara ini, di acara webinar ini dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada STIE PGRI Sukabumi yang telah mengadakan acara webinar bersama Hima-Aka Widya Tama. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan kerjasama lagi, kita bisa melaksanakan webinar lagi bareng-bareng supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Badrutama Pali yang telah berkenan memberikan sambutannya. Selanjutnya, pemaparan program kerja Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Widya Tama. Kepada moderator dan pengurus kami persilahkan. Baik, sebelumnya apa suara saya terdengar? Apakah suara saya jelas? Cukup jelas deh. Cukup jelas teh. Ini sebelumnya tadi pemaparannya dari yang STIE dulu apa Widya Tama dulu ya? Dari Widya Tama dulu. Oh, Widya Tama dulu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ebah Suhaibah, SEMMMAK, selaku pembina dari Himaksi STIE PGRI Sukabumi, dan juga rekan-rekan Himaksi STIE PGRI Sukabumi yang sudah mengundang kami untuk berkolaborasi dan juga sama-sama belajar dengan Himaksi STIE dengan melakukan studi banding pada hari ini. Perkenalkan, saya Gita Karisma Adiata yang menjadi moderator di sini. Mungkin langsung saja pemaparan, izin share screen ya. Baik, pemaparan
Mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis sebentar. Dikomunikasikan sama MC. Ya, yang pertama izin menjelaskan ya untuk Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Himpunan Mahasiswa Akuntansi adalah lembaga organisasi di tingkat prodi studi akuntansi. HIMAAK merupakan wadah mahasiswa di program studi untuk mengembangkan potensi diri yang dipimpin oleh seorang ketua himpunan mahasiswa prodi akuntansi. Terbentuknya Himpunan Mahasiswa Akuntansi atas keinginan dan kesadaran mahasiswa prodi akuntansi. Untuk itu diperlukan Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang dapat mewujudkan aspirasi mahasiswa prodi akuntansi melalui program kerjanya untuk terus tumbuh dan berkembang agar selalu dapat bersaing di masyarakat. Boleh next kita. Boleh next kita ke struktur kepengurusan HIMAAK. Bentar Kang, ada ini agak nge-lag laptopnya bentar ya. Teteh, minta di share screen aja katanya. Minta di share screen aja dari sana. Dari kita ke kita. Ya. Udah dikirim.
Udah di grup ya Teh. Fleksibel aja. Mohon ditunggu dulu sebentar. Boleh next deh. Bentar ya, Kang. Untuk mode tampilannya seperti ini nggak apa-apa? Tidak apa-apa deh. Boleh dilanjut aja, Kang. Ya, saya mau coba jelasin lagi buat himpunan mahasiswa akuntansi itu sendiri ya. Himpunan mahasiswa akuntansi adalah lembaga organisasi di tingkat program studi atau jurusan. HIMAKA merupakan wadah mahasiswa di program studi untuk mengembangkan potensi diri yang dipimpin oleh seorang ketua himpunan mahasiswa prodi akuntansi. Terbentuknya himpunan mahasiswa akuntansi atas keinginan dan kesadaran mahasiswa prodi akuntansi. Untuk itu diperlukan himpunan mahasiswa yang dapat mewujudkan aspirasi mahasiswa program studi akuntansi melalui program kerjanya untuk terus tumbuh dan berkembang agar selalu dapat bersaing di masyarakat. Boleh next ke struktur. Di sini ada struktur organisasi HIMAKA ya. Yang pertama ada ketua umum atau biasa disebut ketua himpunan mahasiswa akuntansi Widya Tama, yaitu saya sendiri Badrul Tamam Fali. Kemudian di bawahnya ada wakil saya yaitu Teh Cantika. Kemudian ada koordinator departemen
Kang Resi Aldrian, kemudian ada Sekretaris 1, Teh Vita Fatia, kemudian ada Sekretaris 2, Teh Rizka Salsabila, kemudian ada Bendahara 1, Faiza Hoirunisa, kemudian ada Bendahara 2, Teh Adinda Maharani. Boleh next. Kemudian di bawah koordinator departemen, Kang Resi Aldrian, ada beberapa departemen, yaitu Departemen Pendidikan dan Pengembangan Organisasi, kemudian Departemen Informasi Komunikasi dan Media, kemudian ada Departemen Kesejahteraan Mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat, dan ada juga Departemen Minat dan Bakat. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Organisasi diketuai oleh Tiffany Michelle dan wakilnya ada Teh Nidia. Kemudian dari Departemen Informasi Komunikasi dan Media ada Teh Gita sebagai ketuanya dan wakilnya Kang Said Kemal. Kemudian ada Departemen Kesejahteraan Mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat diketuai oleh Teh Farah Fauzia dan wakilnya Siti Nur Fauzia. Kemudian ada Departemen Minat dan Bakat diketuai oleh Kang Riza Aksal dan wakilnya Rozan Muhammad Dafa. Boleh next. Kemudian ada visi dan misi Hima-Aka. Visi Hima-Aka yaitu mewujudkan Hima-Aka sebagai organisasi yang aktif dan memiliki keunggulan serta solid dalam membangun kemajuan prodi. Kemudian ada misinya. Yang pertama, menjadikan himpunan mahasiswa akuntansi sebagai wadah untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang unggul, beretika, dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan keorganisasian untuk memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan mahasiswa akuntansi Widya Tama. Yang ketiga, menjadikan mahasiswa akuntansi lebih aktif di bidang akademik maupun non-akademik. Boleh next. Kemudian ada tugas dan wewenang ketua dan wakil ketua himpunan. Saya akan jelaskan dan memaparkan tugas ketua himpunan. Tugas dan wewenang ketua himpunan yang pertama, merencanakan, mengadakan, mengawasi, serta mengevaluasi seluruh aktivitas operasional fungsi eksekutif himpunan mahasiswa akuntansi. Yang kedua, memberikan segala instruksi internal dan eksternal. Mungkin untuk tugas dan wewenang wakil ketua himpunan akan dijelaskan oleh Teh Cantika. Oke, baik. Selanjutnya, untuk tugas dan wewenang wakil sendiri, yaitu yang pertama, mewakili ketua umum bila berhalangan terhadap aktivitas yang menyangkut segala keputusan kebijakan internal himpunan mahasiswa akuntansi. Lalu yang kedua, yaitu mengkoordinir secara khusus departemen yang menjadi tanggung jawabnya, baik kegiatan rutin maupun insidensial. Bisa di next. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh sekretaris sendiri kepada Teh Vita dan Teh Rizka. Silahkan. Baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Sebelumnya izin tidak menggunakan virtual background. Saya akan perkenalkan, saya Vita Fatia Latif sebagai Sekretaris 1 Hima-Aka. Saya akan menjelaskan tugas dan wewenang dari Sekretaris 1. Yang pertama, melaksanakan segala aktivitas surat menyurat, baik bersifat internal maupun eksternal, dengan sepengetahuan dan seizin dari Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Yang kedua, membuat undangan, rapat atau sidang, atau sejenisnya. Baik, mungkin untuk Sekretaris 2, kepada Teh Rizka dipersilahkan. Perkenalkan, saya sebagai Sekre 2
tugas dan wewenang Sekda 2 yaitu mempersiapkan segala sesuatu atas kegiatan-kegiatan rapat, sidang, serta mengamati, mencatat, dan meresum dari semua pembicaraan, keputusan dan kesepakatan yang telah dicapai dalam rapat dan sidang. Terima kasih. Oke. Sebelumnya suara aku kedengaran? Dengar Teh. Dengar jelas. Oke. Pagi semuanya, perkenalan. Aku Faiza Hairunisa sebagai Bendahara 1 Himaka Widyatama. Di sini mau ngejelasin tentang tugas dan wewenang bendahara. Yang pertama itu menyusun pembukuan keuangan. Jadi nanti setiap triwulannya sama Ketua Himpunan Mahasiswa bisa membuat laporan keuangan. Terus juga meminta penjelasan penggunaan dana kegiatan rutin maupun insidentil kepada departemen atau kepanitiaan secara berkala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh wakil saya, Adinda. Adinda. Baik, perkenalkan nama saya Adinda sebagai Bendahara. Untuk tugas dan wewenang bendahara selanjutnya adalah mengeluarkan dana himpunan akuntansi dengan sepengetahuan dan seizin Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Kemudian menerima, mencatat, dan menyimpan dana himpunan mahasiswa akuntansi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Perkenalkan, nama saya Resi Aldrian Evan Fraza. Di sini sebagai koordinator departemen, di mana tugas dan wewenangnya yaitu menjaga hubungan baik antar bagian dari himpunan akuntansi bersama wakil ketua himpunan mahasiswa akuntansi, mengkoordinir serta mengawasi segala aktivitas himpunan akuntansi. Lalu menerima tugas dari ketua atau wakil berupa arahan atau penugasan mengkoordinir secara khusus departemen-departemen yang menjadi tanggung jawab baik kegiatan rutin maupun insidental. Lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Tiffany Michelle Lambar. Saya di sini menjabat sebagai Kepala Departemen Pendidikan dan Pengembangan Organisasi. Untuk tugas pokok saya, yang pertama merancang, melaksanakan, dan mengawasi seluruh program kerja supaya berjalan dengan fungsinya. Yang kedua, selalu berkonsultasi dan mengkomunikasikan segala permasalahan yang menyangkut atas pemutusan kebijakan kepada wakil departemen dan koordinator departemen. Yang ketiga, melakukan koordinator dengan departemen lain untuk menyelaraskan arah program kerja. Dan yang terakhir tentunya membangun hubungan sesama anggota. Dan di sini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh wakil saya. Boleh dilanjut, Teh Nidia. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nidia Febrianti. Saya di sini sebagai Wakil Kepala Departemen Pendidikan dan Pengembangan Organisasi. Di sini saya akan membacakan tugas dan wewenang saya. Yang pertama, mengadakan perbaikan-perbaikan yang terjadi di dalam kegiatan dengan memberikan alternatif ke arah kemajuan. Yang kedua, mewakili kepala departemen bila berhalangan terhadap aktivitas yang menyangkut segala keputusan dan kebijakan program kerja departemennya. Lalu yang ketiga, membantu kepala departemennya dalam mengkoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi atas segala kegiatan di bawah departemennya. Lalu yang terakhir, menampung semua aspirasi anggota departemennya. Boleh di next. Selanjutnya saya akan membacakan visi misi dari Departemen PO sendiri, yaitu visinya mewujudkan Departemen Pendidikan dan Pengembangan Organisasi sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan akademik agar menjadikan mahasiswa akuntansi sebagai mahasiswa yang berprestasi. Lalu misinya di sini yang pertama, mengasah kemampuan soft skill dan hard skill mahasiswa dan mahasiswi yang salah satunya memberikan kontribusi dalam kegiatan belajar dan mengajar di perguruan tinggi melalui seminar,
keikutsertaan dalam berbagai kegiatan lomba, serta bersaing dalam kompetisi internal maupun eksternal. Lalu yang kedua, menjadikan Departemen Pendidikan dan Pengembangan Organisasi sebagai wadah dan sarana dalam berbagi pengetahuan di antara mahasiswa Universitas Widyatama. Boleh next. Selanjutnya di sini ada struktur anggota Departemen Pendidikan dan Pengembangan Organisasi sendiri. Strukturnya yaitu yang ada ketua departemen yaitu Teh Tiffany, lalu ada wakil ketua departemennya saya sendiri, dan ada bendahara 1 Teh Anastasia, bendahara 2-nya Teh Rima, lalu ada sekretaris 1 Teh Ramani, sekretaris 2-nya Teh Alia. Boleh untuk selanjutnya? Silakan untuk di-unmute sendiri. Oh ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan setiap program kerja yang ada di Departemen PO. Yang pertama ada Study and Sharing Together, atau kita singkat dengan SST. Jadi program kerja ini bertujuan untuk mengulas mata kuliah tertentu yang sudah dipelajari sebelumnya, dan menjadi wadah untuk membantu mahasiswa bisa memperdalam beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan jurusan yang ditempuh berdasarkan angkatannya. Jadi, SST ini dilaksanakan sebelum ujian tengah semester dan sebelum ujian akhir semester. Boleh di next? Oke, yang kedua ada Widyatama Accounting Competition. Acara ini yang dilakukan setiap periode dengan melibatkan mahasiswa atau mahasiswi program studi akuntansi di Universitas Widyatama dan seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh staf himpunan mahasiswa akuntansi. Jadi untuk WAC ini ada 2, ada internal dan eksternal. Dan kalau internal itu khusus untuk seluruh mahasiswa akuntansi Universitas Widyatama, dan kalau yang eksternal itu terbuka untuk seluruh mahasiswa akuntansi dari seluruh Indonesia. Dan untuk acara WAC eksternal sendiri sekarang sedang dibuka pendaftaran, jadi kami membuka untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi ini bisa berkontribusi atau mengirim timnya untuk mengikuti acara WAC eksternal ini. Terima kasih. Boleh dilanjut. Baik. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Teh. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Fauzia Nauli. Di sini saya sebagai Ketua Departemen dari Kesejahteraan Mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat. Lalu di departemen ini saya ditemani oleh wakil saya, yaitu Teh Siti Nur Fauzia. Di departemen ini kita juga memiliki tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, yaitu mengadakan upaya-upaya yang dapat membantu mahasiswa akuntansi di Universitas Widyatama dalam pemenuhan kebutuhan akademiknya. Lalu yang kedua, kita juga mengupayakan kelancaran alur informasi yang berhubungan dengan kepentingan mahasiswa akuntansi di Universitas Widyatama. Lalu yang ketiga, kita juga mengkoordinir dan menjalankan kegiatan-kegiatan di bidang sosial yang berorientasi kepada masyarakat. Lalu yang terakhir, kita juga meningkatkan rasa empati mahasiswa akuntansi di Universitas Widyatama terhadap masyarakatnya. Boleh di next. Di Departemen Kesma Penmas juga kita memiliki visi dan beberapa misi. Untuk visinya sendiri yaitu mewujudkan kesejahteraan mahasiswa akuntansi di Universitas Widyatama sebagai bentuk pemenuhan kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu untuk misinya sendiri, yang pertama, mengadvokasikan dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa akuntansi, lalu menjadikan mahasiswa akuntansi yang apresiatif, dan mengadakan kegiatan sosial yang mengikutsertakan mahasiswa dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat. Boleh di next. Lalu untuk struktur anggota Departemen Kesma Penmas sendiri,
ada ketua departemen, yaitu saya sendiri, lalu ada wakil ketua departemen, Teh Siti Nur Fauziah, dibantu dengan bendahara 1, yaitu Zalsa Nabila, bendahara 2, Maura Putri, dan sekretarisnya ada Syifa, lalu sekretaris 2-nya ada Inta. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh wakil saya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nur Fauziah. Saya sebagai wakil ketua departemen Kesmapengmas. Di sini saya akan memaparkan mengenai program kerja departemen Kesmapengmas sendiri. Yang pertama itu ada OSJUR atau ospek jurusan. Di dalam acara ini, mahasiswa baru 2021 akan memperoleh wawasan mengenai sistem perkuliahan, jajaran jurusan, serta hal-hal yang berkaitan dengan akademik. Nah, untuk OSJUR sendiri ini, kita sudah melaksanakannya di bulan Januari. Oke, boleh di next. Yang kedua, program kerja kami itu ada Open Talk atau aspirasi mahasiswa. Open Talk merupakan kegiatan yang bertujuan sebagai penyampaian aspirasi semua mahasiswa akuntansi Universitas Widyatama. Program ini hadir dengan memberikan wadah kepada seluruh mahasiswa akuntansi Universitas Widyatama sebagai media untuk menampung aspirasi baik berupa kritik, saran, keluhan, pertanyaan, serta pesan terkait fakta-fakta yang terjadi di lingkungan kampus. Untuk Open Talk ini dilakukan secara berkala atau berjangka panjang. Karena untuk problem kampus atau keluhan dari mahasiswa sendiri ini nggak bisa ditentukan misalkan bulan apanya, jadi kita lakuin secara jangka panjang. Oke, boleh di next. Dan yang terakhir itu ada program kerja bakti sosial atau Learning to Caring. Baksos merupakan kegiatan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan wujud rasa dari antar sesama manusia. Acara ini dilakukan dengan cara mengikut sertakan mahasiswa terjun langsung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, untuk program kerja Baksos ini juga sudah dilakukan pada bulan Ramadan di bulan April kemarin. Oke, boleh selanjutnya pada Departemen Infocom. Baik, selanjutnya saya dari Departemen Informasi dan Komunikasi. Di sini saya selaku ketua departemen dan saya ditemani oleh wakil ketua saya yaitu Kang Said. Di sini Departemen Infocom memiliki tugas dan fungsi yaitu mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa akuntansi, lalu menyebarluaskan informasi mengenai kemahasiswaan, isu kebijakan maupun pengetahuan umum melalui media sosial. Lalu menyediakan sarana komunikasi antara mahasiswa dan pihak lain melalui media sosial. Yang keempat, mengelola media sosial seperti Instagram, Line, dan Twitter. Yang kelima, menyebar informasi di media sosial maupun media cetak. Selanjutnya, mencari informasi seputar akademik, non-akademik, dan beasiswa. Di sini kita aktif update seputar info yang bersangkutan dengan akuntansi dan menjalankan program kerja yang sudah dibuat dan ditentukan. Di Departemen Infocom ini kita dibagi lagi menjadi 4 divisi. Yang pertama itu ada divisi admin, divisi database, terus ada divisi caption, dan divisi news hunter. Untuk divisi admin sendiri di sini tugasnya yaitu memegang dan mengatur sosial media seperti Line, Twitter, dan Instagram. Lalu untuk selanjutnya memegang akun sosial media yang sudah ditentukan untuk membalas setiap pertanyaan yang masuk di sosial media. Terus sounding setiap informasi di semua sosial media. Yang kedua ada divisi database. Divisi database ini tugasnya yaitu mengumpulkan dan mengarsipkan data, lalu mengelola data, dan juga menjadi dokumenter setiap ada acara IMAK. Yang ketiga ada divisi caption. Tugasnya yaitu membuat caption untuk postingan di Instagram feeds dan story, lalu membuat kalimat juga untuk sounding di grup himpunan. Yang keempat, ada divisi News Hunter. Di sini divisi News Hunter bertugas untuk mencari informasi berkaitan dengan perkuliahan terupdate, lalu mencari informasi yang sedang menjadi topik hangat di masyarakat,
Yang ketiga, mencari informasi mengenai surat edaran dari kampus. Yang keempat, mencari informasi baik dari internal maupun eksternal yang pantas untuk di-follow up di media sosial. Selanjutnya akan dipaparkan oleh wakil saya, Kang Sayid. Baik, ya kali ini saya akan menjelaskan tentang program kerja dari visi misi ya. Oke. Untuk visi misi dari Departemen Infokom sendiri, yang pertama ada visinya yaitu mewujudkan Departemen Informasi, Komunikasi dan Media Utama yang aktual, disiplin, bertanggung jawab, menjaga hubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal jurusan akuntansi Widyatama. Yang kedua yaitu menyalurkan informasi akademik dan non-akademik melalui media sosial untuk menciptakan transparansi informasi. Yang ketiga yaitu menyampaikan informasi dan dokumentasi setiap kegiatan himpunan mahasiswa akuntansi Widyatama. Untuk misinya itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu mengadvokasikan dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama. Yang kedua yaitu menjadikan mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama yang apresiatif. Yang ketiga yaitu mengadakan kegiatan sosial yang mengikut sertakan mahasiswa dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu ada struktur anggota Departemen Informasi Komunikasi dan Media. Yang pertama itu ketua departemennya itu ada Tigita sendiri, terus wakilnya ada saya sendiri, Kang Said, terus bendaharanya ada Wilda, bendahara 2-nya ada Lista, dan sekretarisnya ada Adisha. Untuk Departemen Informasi dan Komunikasi sendiri itu memiliki 2 program kerja. Program kerja yang pertamanya itu bernama Hi-Fi atau High Visit Company. Hi-Fi ini merupakan sebuah kegiatan kunjungan terhadap sebuah perusahaan untuk mengetahui bagaimana proses kerja di bidang akuntansi. Kegiatan ini melibatkan seluruh staf himpunan mahasiswa akuntansi. Kegiatan ini juga merupakan ajang bagi para staf himpunan mahasiswa akuntansi untuk sebagai sarana pengembangan diri mahasiswa. Yang kedua, memperkenalkan bagaimana penerapan ilmu akuntansi di perusahaan tersebut. Yang ketiga, mengaplikasikan materi yang telah dipelajari di bangku perkuliahan dengan melihat praktek di lapangan. Yang terakhir, memberikan pemahaman kepada mahasiswa di dunia kerja. Baik, selanjutnya program kerja yang kedua yaitu program kerja Semarak. Semarak di sini merupakan kegiatan internal bagi para staf himpunan mahasiswa akuntansi. Kegiatan ini diadakan sebagai salah satu apresiasi terhadap kinerja para staf himpunan mahasiswa akuntansi selama masa bakti dan juga sekaligus pelepasan kepengurusan himpunan mahasiswa akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Departemen Minat dan Bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya tidak memakai virtual background ya. Di sini langsung saja izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizal Salmusafa. Saya sebagai Ketua Departemen Minat dan Bakat dan di sini saya bersama wakil saya yaitu Kang Rozan Muhammad Dafa. Langsung saja kepada visi dan misinya. Visi kita menjadikan Departemen Minat dan Bakat di Himaka memiliki keunggulan dalam bidang non-akademik serta aktif dalam membangun kemajuan organisasi. Misinya menjadikan wadah bagi mahasiswa Universitas Widyatama untuk mengembangkan potensinya dalam bidang non-akademik dan menyelenggarakan kegiatan non-akademik dalam rangka pemenuhan kebutuhan mahasiswa Universitas Widyatama. Sebelumnya kita juga mempunyai tugas pokok dan fungsi Departemen Minat dan Bakat ya. Yang pertama bertanggung jawab untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa Universitas Widyatama, khususnya di Fakultas Ekonomi dalam bidang akademik dan non-akademik. Selanjutnya, mengembangkan potensi minat dan bakat dalam bidang non-akademik dan akademik. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan dalam bidang akademik dan non-akademik. Selanjutnya, next, untuk struktur anggota dan Progja akan dijelaskan oleh Kang Rozan.
Silahkan Kang Rozan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Rojan Muhammad Dafa selaku Wakil Ketua Departemen Minat dan Bakat. Di sini saya akan menjelaskan struktur anggota Departemen Minat dan Bakat. Yang pertama itu ada Ketua Departemen yaitu Kang Rija Aksa Mustafa, dan kedua ada Wakil Ketua Departemen yaitu saya sendiri Rojan Muhammad Dafa, dan Bendahara 1 adalah Naila, Bendahara 2 Fatimah Jahra, dan Sekretaris 1 Ajalea, dan Sekretaris 2 Yauda. Lebih next. Departemen Minat dan Bakat memiliki proja yang pertama yaitu WESAK atau Widyatama Economic Student in Action. Acara yang dilakukan setiap periode dengan melibatkan mahasiswa atau mahasiswi program studi akuntansi Universitas Widyatama dengan tujuan untuk mengembangkan suatu minat dan bakat di bidang akademik dan atau non-akademik. Dan WESAK sendiri ini telah terlaksana pada bulan Mei kemarin. Selanjutnya, program kerja Departemen Minat dan Bakat, ada Himaka Bangor atau Himpunan Mahasiswa Akuntansi Bareng-Bareng Olahraga. Kegiatan ini merupakan kegiatan olahraga rutin anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang bertujuan untuk mempererat kekeluargaan antara anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan menjaga kesehatan dan kebugaran. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan program kerja dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Widyatama. Selanjutnya boleh dilanjutkan kembali oleh MC. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator dan pengurus kerja Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Widyatama. Selanjutnya, pemaparan program kerja Himpunan Mahasiswa Akuntansi STIE PGRI Sukabumi kepada moderator dan pengurus kami persilahkan. Penyampaian visi misi akan disampaikan oleh Kang Dimas. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Maulana. Saya selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi STIE PGRI Sukabumi. Di sini saya akan memaparkan visi misi organisasi kami. Yang pertama, visi kami adalah menjadikan mahasiswa program studi akuntansi menjadi lebih aktif, inovatif, cerdas, serta berprestasi demi mewujudkan kader himpunan yang berkualitas. Untuk misi, yang pertama membangun budaya diskusi. Membangun budaya diskusi sebagai wujud organisasi yang lebih aspiratif. Yang kedua, berkontribusi mewujudkan cita-cita prodi akuntansi. Yang ketiga, memperluas relasi untuk menjalin hubungan baik dengan pihak terkait. Yang keempat, meningkatkan budaya membaca. Dan yang terakhir, aktif media sosial. Mohon maaf yang sebelumnya. Yang tadi foto-foto. Kan belum perkenalan, Bro. Iya. Ya, mohon maaf. Ya, ini kami Badan Pengurus Harian, ya mohon maaf tidak menggunakan nama-nama, langsung perkenalkan saja ya. Yang pertama di sebelah kiri itu Dimas Maulana, ya saya sendiri. Yang di sebelah saya itu ada Nurul selaku sekretaris, dan sebelahnya lagi Gina Rahmania selaku bendahara, dan yang paling ganteng ya itu Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang bernama Ahmad Ceceng Sujai.
Ahmad. Next, langsung kompartemen Himaksi ya. Ya ada 3 kompartemen di dalam organisasi kami. Yang pertama pendidikan dan pelatihan, yang kedua sumber daya manusia, dan yang terakhir media dan informasi. Next. Untuk kompartemen Himaksi akan diperjelaskan oleh koordinatornya masing-masing. Untuk kompartemen pendidikan akan disampaikan oleh Kang Bari, kepadanya disilahkan. Ya baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya untuk saya. Selanjutnya itu ada program kerja pendidikan dan pelatihan. Di sini yang paling kiri, perkenalan dulu ya. Di sini yang paling kiri yaitu yang beda dari yang lain ya. Namanya yaitu Rizky Agustian. Bisa dipanggil sebagai Bom-Bom karena dengan ya tahulah pasti itu mah. Yang sebelah kanan itu Cynthia, dan yang tengah itu saya sendiri, Miftahul Bari, dan yang kanannya yaitu Dina, dan yang kanannya lagi adalah Fikri. Next. Di dalam program kerja pendidikan pelatihan itu ada program kerja jangka panjang dan juga ada program kerja jangka pendek. Yang saya akan menjelaskan ini adalah program kerja jangka panjang. Yang pertama itu ada pelatihan akuntansi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus Himaksi mulai dari analisis hingga penyusunan laporan keuangan. Dan sasarannya itu yaitu seluruh pengurus dan mahasiswa STY PGRI Sukabumi. Dan yang kedua, posting kuis di media sosial. Tujuannya agar media sosial Himaksi lebih aktif sehingga memberikan manfaat bagi para pengikutnya. Sasarannya itu seluruh pengguna sosial media. Next. Nah, yang ini itu program kerja jangka pendek. Yang pertama itu ada kuliah umum yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa dalam bidang atau peminatan tertentu yang tercantum dalam kurikulum program studi dan dapat mempersiapkan diri dalam mengisi kebutuhan dunia industri. Sasarannya yaitu seluruh pengurus dan mahasiswa STY PGRI Sukabumi. Yang kedua yaitu Olimpiade Akuntansi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa STY PGRI Sukabumi dan memberi dorongan kepada mahasiswa STY PGRI Sukabumi dan siswa SMA, SMK, MA agar meningkatkan prestasi akademiknya. Dan sasarannya yaitu seluruh mahasiswa akuntansi STY PGRI Sukabumi, siswa SMA, SMK, dan MA. Next. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dalam bidang keilmuan, melatih berpikir kritis, dan sebagai bentuk sumbangsih nyata bagi dunia pendidikan dan masyarakat. Sasarannya yaitu pengurus Himaksi. Next. Mungkin cukup sekian dari pendidikan dan pelatihan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Bari atas pemaparannya. Selanjutnya, penyampaian kompartemen sumber daya manusia yang akan disampaikan oleh Teh Yauma. Kepadanya disilahkan. Untuk selanjutnya ada pemaparan dari kompartemen yang kedua Himaksi, yaitu sumber daya manusia. Di kompartemen ini, perkenalannya itu dari foto yang paling kiri, itu ada ketua kompartemen SDM, yaitu ada Teh Resa. Sebelahnya ada Teh Dea, sebelahnya lagi ada Teh Neng. Yang paling tengah cowok sendiri itu ada Kang Reza. Sebelah Kang Reza ada Teh Ega, sebelah Teh Ega ada Teh Syifa. Sebelah Teh Syifa ada Teh Siti Nur Latifah, dan yang paling terakhir itu saya sendiri, Yauma Sahla. Untuk selanjutnya ada program kerja dari Kompartemen Himaksi Sumber Daya Manusia. Yang pertama ada kaderisasi dan camp. Kegiatan ini merekrut mahasiswa akuntansi STI PGRI Sukabumi untuk menjadi pengurus Hima. Tujuannya untuk terbentuknya calon-calon pengurus Himaksi yang lebih matang, profesional, dan progres terhadap problematika di kampus serta masyarakat pada umumnya. Sasarannya, mahasiswa akuntansi STI PGRI Sukabumi tingkat 1, 2, dan 3. Untuk program kerja yang kedua ada peningkatan kualitas pengurus. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pengurus Himaksi dan sasarannya pengurus Himaksi.
Yang ketiga, itu ada kegiatan diskusi antar himpunan untuk menyampaikan pendapat dan mengevaluasi kinerja. Tujuannya untuk mengetahui organisasi himpunan satu sama lain, mulai dari kompartemen, proker, dan event yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Sasarannya, seluruh pengurus Himaksi. Yang keempat ada kunjungan industri. Kegiatan ini, kegiatan pembelajaran di luar lingkungan kampus untuk menambah wawasan mahasiswa dan untuk melihat secara langsung suasana atau kondisi industri. Tujuannya untuk menambah ilmu pengetahuan dari luar kampus sehingga mahasiswa mengetahui gambaran dunia kerja. Sasarannya pengurus Himaksi. Yang kelima ada promosi kampus. Kegiatan mengunjungi SMA, SMK, SMA untuk mempromosikan kampus dan mempromosikannya lewat media sosial. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada siswa SMA, SMK, dan MA mengenai STI PGRI Sukabumi. Sasarannya seluruh siswa atau siswi SMA, SMK, atau MA. Itu saja program kerja dari Kompartemen Himaksi. Untuk selanjutnya, Kompartemen Himaksi Media dan Informasi. Terima kasih kepada Teh Yau Masahla yang telah memberikan pemaparannya. Untuk selanjutnya, ada pemaparan dari Kompartemen Media dan Informasi yang akan disampaikan oleh Teh Putri. Kepadanya disilahkan. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kompartemen yang ketiga yaitu Media dan Informasi. Untuk anggotanya ada 5 orang. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Putri Sinta Zahra. Di sini saya sebagai koordinator dari Kompartemen Media dan Informasi. Untuk perkenalannya yaitu yang sebelah sini ada Alvaro Lui Gagas. Untuk anggota yang selanjutnya ada Rima Melati, ada Sekar Arum Salsabila, dan juga ada Muhammad Farhan Firdaus. Untuk program kerjanya, Kompartemen Media dan Informasi memiliki 8 program kerja. Yang pertama yaitu memberikan informasi terkini. Program kerja ini yaitu menyebarkan informasi oleh himpunan mahasiswa akuntansi melalui berbagai bentuk informasi berupa teks, gambar, video yang akan di-share di media sosial himpunan mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, selain menyebarkan informasi, kami juga menerima informasi-informasi dari pihak eksternal seperti ada informasi-informasi perlombaan dan informasi-informasi lainnya. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu program kerja pengelolaan media sosial. Program kerja pengelolaan media sosial ini berhubungan dengan program-program kerja lainnya, di mana setiap informasi maupun program kerja di-share di seluruh media sosial Himaksi. Untuk media sosial Himaksi yaitu ada Instagram. Instagramnya yaitu Himaksi_STIE PGRI Sukabumi. Untuk Facebooknya ada Himaksi STIE PGRI SMI. Untuk TikToknya ada Himaksi_STIE PGRI Sukabumi. Dan untuk YouTube-nya ada Himaksi STIE PGRI Sukabumi. Dan untuk emailnya bisa di Himaksi STIE PGRI SMI@gmail.com. Untuk program kerja yang ketiga yaitu pelatihan software dan broadcast. Untuk pelatihan software dan broadcast ini diperuntukkan untuk internal anggota Kompartemen Media dan Informasi. Untuk yang keempat yaitu pembuatan poster dan banner, di mana pembuatan poster dan banner ini dilakukan ketika adanya peringatan kegiatan-kegiatan hari besar, dan juga untuk pembuatan banner dilakukan ketika adanya kegiatan atau program kerja dari himpunan mahasiswa akuntansi. Untuk yang program kerja selanjutnya yaitu pembuatan majalah online. Untuk pembuatan majalah online ini dilakukan 1 kali dalam 1 periode yang memuat dan menyebarkan informasi-informasi aktual dan menarik. Dan alhamdulillah untuk program kerja ini telah dilaksanakan pada bulan Februari. Untuk selanjutnya yaitu mengadakan kuis akuntansi. Mengadakan kuis akuntansi ini yaitu kompartemen kami bekerja sama dengan Kompartemen Pendidikan dan Pelatihan, di mana tugas kami yaitu meng-share setiap soal-soal yang telah diberikan oleh Kompartemen Pendidikan dan Pelatihan ke media sosial
Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Yang selanjutnya yaitu pembuatan konten kreatif. Pembuatan konten kreatif ini dimaksudkan untuk menarik mahasiswa baru untuk dapat bergabung bersama kami, yaitu di Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Biasanya konten kreatif ini di-share ketika kegiatan KOS atau ospek STI PGRI Sukabumi. Untuk yang terakhir yaitu Kaleidoskop. Merupakan program kerja yang berisi rekapan seluruh kegiatan-kegiatan selama satu periode yang berupa dokumentasi yang akan dibuat dalam bentuk video. Proker ini akan ditampilkan pada saat laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan. Mungkin cukup sekian pemaparan program kerja dari Kompartemen Media dan Informasi. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan pengurus kerja Himpunan Mahasiswa STI PGRI Sukabumi yang telah memaparkan program kerjanya. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Kami persilakan kepada Akang Teteh yang ingin bertanya untuk menekan tombol raise hand-nya terlebih dahulu. Baik, pada sesi ini kita membuka pertanyaan dan diskusi tentunya, baik itu dari pihak Himaksi STI PGRI Sukabumi dan Hima-AK Universitas Widya Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Bentar. Izin bertanya, kalau dari Hima-AK Widya Tama itu berdirinya sejak kapan? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaannya ditunjukkan kepada Hima-AK mungkin ya? Atau mau ke siapakah? Ketuanya? Ya, ke Hima-AK. Silakan kepada Akang Teteh dari Hima Akuntansi Universitas Widya Tama. Baik, mungkin untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Ketua Himpunannya, Kang Faiz. Oke, suara saya terdengar? Dengar, Teh. Untuk himpunan mahasiswa akuntansi itu sendiri, kita udah lama ya, cuma awalnya itu kita namanya Senat Mahasiswa, karena fakultasnya dipisah antara manajemen dan akuntansi. Kalau untuk ganti nama jadi himpunan mahasiswa akuntansi itu sendiri, baru dari tahun 2020. Apakah sudah menjawab pertanyaannya?
Bagaimana? Cukup? Bagaimana cukup buat Kang Bari? Iya, cukup. Baik, terima kasih kepada Teh Cantika yang telah menjelaskannya kepada Kang Bari. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Ada, Kang? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ya Kang Teh, terkait tadi kan untuk departemen itu ada setiap divisinya, departemennya itu ada bendaharanya ya. Nah itu tuh sistem mengelola keuangannya gimana ya? Sedangkan di BPH juga udah ada 2 gitu. Ini kan di departemen juga udah ada 1. Nah itu tuh mengelolanya sistemnya nanti tuh digabungin atau dipisah-pisah atau bagaimana Kang Teh? Terima kasih. Iya. Silakan kepada Himaka. Baik. Izin. Faiza ya. Ya, izin menjawab. Kalau misalnya di Himaka itu jadi ada setiap departemen itu pasti bakal ada kas himpunan juga biasanya suka ada kan ya. Nah, cuman kalau di Himaka ini untuk kasnya kita bagi, jadi setiap departemen ngehimpun kas per departemen itu sendiri. Jadi misalnya kayak PO dihimpunnya sama bendahara PO, untuk Kesma dihimpun sama bendahara Kesma kayak gitu. Nanti di akhir bulan baru dihimpun ke bendahara umum kayak gitu. Terus untuk kenapa dipisah-pisah kayak gitu? Jadi maksudnya di setiap departemen kan nantinya bakal ada program kerja ya yang bakal dilaksanain. Jadi setiap bendahara departemen udah pasti jadi bendahara untuk program kerja dari departemen tersebut kayak gitu. Tadi seperti yang Akang Teteh udah lihat, program kerjanya misalnya dari Infokom ada Hi-Fi sama Semarak. Nah, jadi untuk bendahara kepanitiaan Semarak dan Hi-Fi itu pasti dari bendahara Infokom kayak gitu. Gitu mungkin udah cukup jelas atau gimana? Bagaimana, Teh Dea? Baik, Teh. Terima kasih. Cukup jelas. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah ada raise hand tadi? Oh, boleh. Boleh, Kang, silahkan. Saya izin bertanya ya, buat orang kita semua di Himaksi. Proyek terbesar kalian tuh apa dan gimana cara mempromosikan proyek kalian pada masa pandemi ini? Dan ruang lingkup proyek kalian yang menurut kalian terbesar itu, ruang lingkupnya entah itu nasional, kota Madia, atau apa? Terima kasih. Baik, silakan kepada Himaksi atas pertanyaannya. Mungkin event terbesar, ya. Cara mempromosikannya seperti apa? Menjawab? Iya, boleh. Baik, izin menjawab Kang Baru Tamam, Kang Pali. Kemarin perasaan kita udah pernah bertemu di virtual yang pas di anggota muda IAI Jabar gitu Kang, kalau nggak salah gitu Bang, beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau menjawab yang ini, mungkin kata pembina kami juga tadi, karena kita masih terbilang baru terbentuk kita itu 3 tahun yang lalu, jadi baru ketika kepengurusan. Jadi kalau event terbesar kami mungkin untuk sekarang kita memang masih fokus di pembenahan dan peningkatan kualitas di pengurus dan juga di kampus, dan masih mencari relasi-relasi di bagian kita gitu ya. Yang mungkin di event kami yang telah terlaksana kemarin 2019 itu ya Olimpiade Akuntansi tadi. Memang cakupannya belum bisa setingkat nasional gitu atau setingkat internasional, go internasional Kang Pali gitu ya. Ini hanya mampu mencakup di LIT wilayah sampai LIT wilayah 5 gitu ya. Jadi belum sampai go internasional. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya masih melibatkan mahasiswa program studi akuntansi itu
memang udah banyak gitu. Tapi kalau event kami yang terbilang apa ya, besar ya, mungkin besar, yaitu tadi Olimpiade tadi, dan bagaimana cara pengenalan ke yang lainnya, ya kita memanfaatkan media sosial ya. Media sosial di zaman sekarang kan lebih cepat perkembangannya, baik di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Juga relasi-relasi dari program studi, karena kan dosen-dosen kita kan dulu pernah kuliah, mungkin temannya dulu, oh udah ngajar di sini, nah itu pun jadi relasi-relasi dosennya, dan juga relasi-relasi dari teman-teman pengurus yang ada di kampus lain. Itu aja mungkin. Gimana Kang Pali? Ya, baik, cukup. Terima kasih, Kang. Yep. Baik, terima kasih, Kang. Saya balik nanya tuh, Kang. Boleh. Boleh, Kang. Boleh, Kang Pali nanya ini. Boleh, Kak. Boleh, silakan. Dapat Rp2.000. Gini Kang Pali, kalau kepengurusan di Hima AK Widyatama itu dari bulan apa sampai dengan bulan apa? Dan kalaupun rapat itu atau harus ada event-event tertentu memang, atau harus ada rapat rutin yang dilaksanakan oleh Hima AK Widyatama? Apakah rapatnya itu memang sering online kalau di zaman sebelumnya karena pandemi? Karena kan dari berbagai daerah gitu ya, atau memang online gitu, atau memang offline kumpul bersama-sama gitu Kang. Terus bagaimana sih cara kebersamaan di antar pengurus di Hima AK di Widyatama? Itu aja Kang, terima kasih. Izin menjawab ya. Masa periode untuk Hima AK sendiri kita dimulai dari bulan Januari sampai bulan September akhir. Terus untuk masalah rapat ya, kita untuk rapat sejauh ini mengadakan online offline juga gitu. Jadi untuk per departemennya sendiri mungkin untuk rapat bakalan online. Mungkin bisa juga offline tapi situasional aja gitu. Tapi untuk rapat global, untuk keseluruhan, kita biasanya melakukan rapat secara offline, seperti itu, Kang. Terus untuk menjalin silaturahmi dan bikin chemistry gitu, satu sama lain sama anggotanya, kita biasanya setiap proja itu dari kadep-kadepnya semuanya datang gitu. Untuk menghargai si proja tiap departemennya. Seperti itu, Kang. Gimana? Udah cukup jelas? Cukup jelas, Kang. Kasih. Kepada Kang Jeceng, apakah cukup pertanyaannya? Apa masih ada nih? Ini mah yang nanya yang tadi, Kang, yang Widyatama Accounting Competition. Itu pelaksanaannya bulan apa, Kang? Apakah masih dibuka atau tadi masih dibuka kalau nggak salah? Itu pelaksanaannya bulan apa? Kalau misalkan ada info-info perlombaannya, kapan, Kang? Atau yang tadi yang menjelaskan, boleh? Izin menjawab ya, Kang. Untuk Widyatama Accounting Competition Internal sendiri akan diadakan, yang eksternal itu akan diadakan bulan ini, di akhir bulan, tapi kita masih membuka untuk pendaftaran pesertanya sampai minggu depan. Seperti itu. Apakah masih ada? Oh iya. Terima kasih kepada Kang Ceceng yang telah mempertanyakan kepada Himaak Universitas Widyatama dan selanjutnya apakah dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Widyatama mau bertanya kepada pihak Himaksi STIE? Apakah ada dari Himaak kepada Himaksi?
mohon maaf mungkin sebelumnya dari Himaka boleh minta PowerPoint-nya yang dari Himaksi juga ya. Bagaimana Kak? Mungkin dari Himaka mau minta juga PowerPoint dari Himaksi. Oh iya, boleh Kak. Baik, tunggu sebentar ya Kak. Gerakan. Ada itu. Sekarang. Sambil menunggu, apakah ada yang mau bertanya dari yang lain? Apakah ada yang mau bertanya? Baik, mungkin saya ada sedikit pertanyaan ya. Pertanyaannya ini kan tadi melanjut dari pertanyaan Kang Ceceng ya. Untuk periodenya dari Januari. Tanya. Izin menjawab ya. Kan ada kekosongan dalam beberapa bulan. Di situ kita akan melaksanakan pemira itu adalah pemilihan raya gitu. Nah, setelah pemira juga kita bakalan ngasih pembekalan ke calon pengurus yang di periode selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi agar nanti di bulan Januarinya mereka emang udah punya bekal yang cukup gitu untuk menjabat sebagai kepengurusan di Himpunan Mahasiswa Akuntansi Widyatama. Seperti itu, Kang. Baik, Kang. Jadi untuk 3 bulan itu difokuskan untuk pembekalan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemilihan. Dan pemilihannya itu internal, pemilihan kepengurusannya itu dilakukan secara internal atau seluruh mahasiswa akuntansi gitu? Untuk pemilihannya sendiri kita dipilih oleh anggota Himaka Widyatama. Anggota Himaka itu semua mahasiswa yang sudah mempunyai NPM di Universitas Widyatama dan berada di jurusan akuntansi Widyatama. Seperti itu, Kang. Baik, mungkin Kang satu lagi ya kalau boleh. Untuk jumlah keseluruhan pengurusnya untuk periode saat ini ada berapa gitu? Untuk jumlah kepengurusan untuk periode sekarang kurang lebih ada 62 orang beserta staf intinya. Baik, Kang. Terima kasih. Saya rasa cukup pertanyaan saya juga dan jawabannya juga sudah cukup jelas. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Kang Gagas atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya? Boleh? Udah ada yang raise hand, Kang Said Kemal. Kang Said Kemal. Ya, izin bertanya ya buat Himaksi, khususnya buat Departemen Infokomnya. Kalau dari Departemen Infokom Himaksi sendiri, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang dapat melatih kemampuan mahasiswa himpunannya untuk melatih terhadap teknologi dan informasi? Mungkin itu sih. Oke, baik. Oke. Silakan kepada pengurus Himaksi. Mungkin kompartemen media informasi ya? Baik, izin menjawab ya Kang. Saya sebagai anggota dari kompartemen Medinfo.
Jadi untuk ke arah sana, lebih tepatnya sekarang untuk saat ini pelatihan dilaksanakan hanya untuk kompartemen Medinfo saja, belum untuk keseluruhan anggota Himaksi. Karena masih terbatas juga oleh ini ya PPKM kemarin gitu. Jadi sekarang kita cuma bisa melakukan pelatihan secara terbatas, baik itu di sosial medianya, broadcastingnya, maupun editing, dan juga desain-desainnya gitu, Kang. Baik, apakah terjawab? Ya, oke. Terima kasih. Iya, terima kasih, Kang. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ditanyakan? Masih, oh ya. Masih ada. Dari Himaksi, Teh Syifa Ulagnia, silahkan. Boleh? Ya, sebenarnya bisa disampaikan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk setiap program kerja di Himaka itu, untuk setiap programnya itu apakah sudah ada penanggung jawabnya? Terima kasih. Maaf sebelumnya, izin bertanya juga ya, untuk penanggung jawab si Progja itu sendiri kan itu ya, atau gimana penanggung jawabnya tuh? Bu, Teh Sipa dari Himaksi, Teh Sipa untuk menjelaskan kembali pertanyaannya. Teh Sipa masih hadir? Masih ada? Ini ada, Kang. Jadi seperti ini, Kang. Kan kalau di Himaksi itu untuk setiap proker dari setiap kompartemen itu sudah ada penanggung jawabnya masing-masing gitu. Nah, kalau untuk di Himaka itu setiap program kerjanya itu sudah ditentukan sebelumnya untuk si penanggung jawabnya atau bagaimana? Untuk penanggung jawab itu sendiri, tiap Progja tuh ditanggungjawabkan oleh kadep-kadepnya. Kemudian nanti dalam suatu kepanitiaan Progja nanti bakalan ada divisi per divisinya, entah itu ada PDD, logistik dan lain-lain. Nah, untuk per divisinya juga kita bakalan ada penanggung jawabnya sendiri kayak gitu. Apakah terjawab, Teh Syifa? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Teh Syifa dan terima kasih kepada Hima Akai yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi STE PGRI Sukabumi. Mungkin untuk sesi tanya jawab dan diskusi dicukupkan, dan acara selanjutnya ialah penyerahan sertifikat kepada operator. Kami persilahkan. Buat Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi STE PGRI Sukabumi, Kang Ahmad Ceceng Sinyai, dipersilakan. Untuk seluruh yang hadir di Zoom ini, silahkan untuk on cam karena akan dipoto bersama, melakukan foto bersama.
Ya. Dan ini adalah simbolis sertifikat dari Himaksi kepada Himaka. Cek. Ini Kang mungkin sertifikat dulu dari kita ya, dari Himaksi SPG Sukabumi untuk Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Widyatama ke Kang Fali gitu ya. Baik, kita terima sertifikatnya. Mudah-mudahan kedepannya kita ada kerjasama lagi, menjalankan proyek bareng-bareng lagi. Kita foto bersama dulu. Satu, dua, tiga. Atuh Paang. Untuk selanjutnya kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk Akang Teteh silahkan untuk on cam. Baik, sudah siap semuanya? Aba-aba dari saya ya. 1, 2, 3. Lanjut. Sekali lagi ya. 1. Bentar. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillah kita telah di ujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Akang Teteh semua, khususnya Universitas Widyatama, yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan studi banding yang dilaksanakan secara online ini. Semoga apa yang kita dapat di hari ini dapat berguna di waktu yang akan datang. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.